Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Ya, izin Bapak untuk memulai acara. Ya, Mas Lolo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Selamat malam semuanya Bapak Ibu tutor. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita bisa bertemu ya pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat di tanggal 6 Oktober 2022 dalam acara pembekalan tutor web luar negeri semester 2022-2023.1 2022.2. Yang terhormat kepada Kepala PPMLN Bapak Dr. Pardamaian Daulay SOS FMSI, penanggung jawab BBLBA Bapak Dr. Faisal Madia, Kabag TU PPMLN Ibu Yuliati M. Hum, dan penanggung jawab Registri Ibu Dina Arianti. Dan yang terhormat kepada para pemateri atau narasumber yang telah hadir pada kegiatan hari ini, di malam hari ini. Yang terhormat juga Bapak Ibu tutor yang telah hadir. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan keridhaan dalam acara pada malam hari ini. Nah, susunan acara pada kegiatan kali ini, yang pertama yaitu registrasi peserta, lalu ada yang pembukaan, lalu dilanjutkan dengan sambutan dan pembukaan pembekalan tutor web PPMLN oleh Bapak Dr. Pardamaian Daulay SOS MSI. Lalu ada materi tentang penggunaan aplikasi tutorial dalam kegiatan web oleh Pak Dariusman Eskom. Lalu dilanjutkan dengan tugas dan tanggung jawab tutor web oleh Ibu Novianti Eskom. Lalu dilanjutkan acaranya dengan pembayaran honor tutor web oleh Ibu Yuliati M. Hum dan Mbak Arin Lestio SE ya. Lalu dilanjutkan dengan pelaksanaan tutorial webinar oleh Bapak Dr. Faisal Madia, dan dilanjutkan dengan acara tanya jawab nanti dan ditutup. Ya, mengawali acara ini kita ucapkan basmalah secara bersama-sama, semoga dalam keadaan lancar hingga akhir nanti. Kita lanjutkan dengan sambutan dan pembukaan pembekalan tutor web PPMLN oleh Kepala PPMLN UT Bapak Dr. Pardamaian Daulay SOS MSI. Dipersilahkan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Mas Yoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak dan Ibu para tutor. Yang saya hormati segenap para pimpinan, jajaran pimpinan di PPMLN, ada Ibu Koordinator Keuangan dan Tata Usaha, Ibu Yuliati, ada Koordinator Bantuan Belajar dan Layanan Bahan Ajar, Bapak Dr. Faisal Madia, kemudian teman-teman saya yang lainnya yang tergabung dalam PPMLN. Kemudian yang saya hormati seluruh Bapak Ibu, teman-teman para tutor di PPMLN. Ada yang dari Korea, ada juga yang dari Taiwan, dan juga ada yang di Indonesia. Mengawali sambutan ini, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, sehingga kita dapat bertemu secara tatap muka meskipun kita belum bisa berjabat tangan. Mudah-mudahan di lain waktu nanti ada kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita semua, kita bisa melaksanakan kegiatan seperti ini, tetapi di dalam ruangan
atau dalam lapangan yang bisa kita bersalam-salaman. Pada malam hari ini pertama sekali kami mengucapkan permohonan maaf karena di tengah kesibukan kemudian istirahatnya Bapak dan Ibu, kami mengundang untuk pelaksanaan kegiatan pembekalan tutor. Jadi pembekalan tutor ini, sebagaimana Bapak dan Ibu ketahui, ini adalah rutinitas begitu ya, yang selalu kita laksanakan menjelang pelaksanaan tutorial atau tutorial webinar ya untuk saat ini. Oleh karena itu, karena ini pelaksanaannya insya Allah akan dimulai pada tanggal 9 pada hari Minggu yang akan datang, sehingga kayaknya tidak ada hari yang lain lagi untuk kita bisa melaksanakan pembekalan. Sekali lagi kami sangat berterima kasih sekali undangan kami, alhamdulillah ternyata diantusiasi oleh Bapak dan Ibu seluruh tutor. Saya lihat ini, saya perhatikan yang sudah hadir itu ada 37 orang. Tadi data yang dari Pak Faisal itu sekitar 43 sekian, enggak sampai 50-an orang tutor kita yang akan membantu dalam pelaksanaan kegiatan tutorial di masa registrasi 2022.2. Mungkin materi tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Yoga itu sudah bukan asing lagi bagi Bapak dan Ibu Jariah ya, untuk kita semuanya. Karena ini adalah rutinitas, jadi saya pikir nanti bisa cepat saja ini kegiatan ya. Tadi saya prediksi nggak sampai 1 jam, mudah-mudahan ya. Tapi nanti kalau misalnya ada sesi tanya jawab, ada masukan dari Bapak Ibu, ada inovasi dan sebagainya, itu yang sangat kami tunggu-tunggu. Saya secara pribadi sangat menunggu nanti mungkin Bapak dan Ibu ada evaluasi, ada saran untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan tutorial di Universitas Terbuka, khususnya di lingkungan PPMLN. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, anggap saja ini kalau kita mau naik pesawat begitu ya. Kalau kita mau naik pesawat, itu mau 1000 kali naik pesawat, itu pramugarinya selalu menyampaikannya demi keselamatan dan bla bla bla, akan dibacakan itu ya. Jadi anggap aja lah Bapak dan Ibu, acara pembekalan tutor ini juga sama dengan kalau kita mau berangkat naik pesawat. Ya, jadi terakhir mudah-mudahan acara pembekalan tutor ini diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mendapat berkah bagi kita semua, dan harapan saya nanti kita semakin menyamakan persepsi kita tentang bagaimana pelaksanaan tutorial, kemudian apa-apa yang harus disiapkan oleh Bapak dan Ibu demi terselenggaranya pelaksanaan tutorial di PPMLN. Baik, sebelum saya menutup sambutan, tadi Mas Yoga katanya harus dibuka. Ini kayaknya kegiatan seperti ini mestinya nggak usah pakai dibuka resmi-resmian ya. Tapi karena udah dibacakan tadi, saya akan membuka dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim acara pembekalan tutor untuk kegiatan pelaksanaan tutorial masa registrasi 2022 di lingkungan PPMLN. Dengan ini resmi saya buka. Demikian saja Bapak dan Ibu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan pembukaannya dari Bapak Dr. Pardamaian Daulay, Esos MSI. Acara selanjutnya kita masuk ke materi pertama, yaitu penggunaan aplikasi tutorial dalam kegiatan TUWEB di Universitas Terbuka. Dipersilakan kepada Bapak Dariusman, Eskom. Bapak Dariusman sudah hadir? Sudah ya? Bapak Dariusman, ya, terdengar? Sudah. Oke, siap.
Bapak dipersilakan waktunya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran Mas Yoga ya? Jelas Pak Darius. Siap. Baik teman-teman tutor PPMLN, ini materi sebenarnya harusnya runut ya dari dari atas karena Pak Faisal belum sampai rumah, jadi saya duluan guguran materinya. Kalau materi saya ini tentang halaman tutorial. Biasanya saya ngisi LMS, tapi karena kemarin sudah ada pengarahan sedikit tentang LMS praktek dan sudah banyak yang bisa ya, karena kan hanya klik saja, sama seperti aplikasi e-learning. Nah, yang mau saya tekankan adalah di aplikasi tutorial. Kenapa di aplikasi tutorial? Karena disinilah pangkalnya, ujungnya gitu ya. Setelah tutorial itu pasti ujungnya ke aplikasi tutorial ini gitu. Nah, ini yang sangat penting saya arahkan gitu ya, biar nggak ada miss lagi gitu, atau sering-sering tutornya dihubungi oleh staf kita di PPMLN. Jadi pada saat teman-teman nanti terakhir tutorial atau mungkin dua putusannya gimana ya, sampai terakhir itu 8 kali pertemuan, tidak bikin 4. Nah, teman-teman ini wajib mengisi nilai tutorial dan mengisi berkas tutorial. Jadi halamannya itu di halaman tutorial.ut.ac.id. Jadi saya harap teman-teman sudah pernah mengakses ini ya, jangan sampai lupa lagi loginnya. Nah, aplikasi tutorial ini, tutor itu login menggunakan ID tutor, dan saya harap teman-teman sudah hafal ya ID tutornya ya. Kalau tidak hafal bisa lapor ke kita ID tutornya berapa, karena login harus menggunakan ID tutor. Dan yang terakhir yaitu tutor wajib membaca panduannya. Jadi dibaca dulu panduannya di halaman tutorial, itu sudah sangat lengkap panduannya. Nah, ini tampilan dashboardnya ya, dashboard tutorial aplikasi tutorial. Jadi lengkap di dalam aplikasi tutorial ini, UT ngembangin kit-kit tutorial dan lain-lain sebagainya, termasuk nilai yang sudah di entry atau belum. Nah, di sini teman-teman juga di aplikasi tutorial itu ada mata kuliah yang diampu. Nah, misalnya teman-teman itu kebetulan dapatnya 2 kelas, harusnya di aplikasi tutorial itu ada 2 kelas. Jadi kalau hanya 1 kelas, mohon segera lapor ke kita ya. Takutnya kita yang salah atau ada perubahan apa gitu ya. Nah, jadi teman-teman mohon segera lapor. Misalnya di aplikasi tutorial teman-teman sudah 8 kali tutorial gitu ya, ternyata di aplikasi tutorial hanya 1 mata kuliah, padahal nutornya 2 mata kuliah. Nah, itu mohon segera lapor ke kita gitu, jadi biar kita sesuaikan. Nah, di halaman tutorial itu ada kit yang teman-teman bisa download. Jadi kalau teman-teman ada yang belum pernah bikin ratsat, nah teman-teman bisa download kit tutorialnya. Jadi bisa semacam contekan ya, gambaran gimana sih bikin ratsat dan lain-lainnya. Nah, itu ada di kit tutorial. Jadi teman-teman bisa mencontoh apa yang ada di kit tutorial. Nah, di halaman tutorial Mohon maaf wajib Pak, nilai free ya, tanda tangannya pakai. Halo, tes, halo. Nah, udah lancar kembali Pak Darius. Silakan dilanjutkan. Tadi sebelumnya terputus ya Mas Yoga ya? Ya Pak Darius, agak
putus-putus. Oke. Nah, ini yang halaman tutorial yang tanda tangan tutor. Jadi, teman-teman tutor mohon sebelum upload berkas dan entry nilai itu harus tanda tangan. Nah, tanda tangannya ini kalau bisa pakai HP bukannya ya, untuk mempermudah tanda tangan. Kalau pakai mouse kan, kalau di browser ya, itu agak sulit. Kalau saya sih sulit ya, tanda tangan itu pakai mouse itu sulit. Nah, lebih enak pakai jari. Jadi usahakan buka aplikasi tutorialnya di HP, setelah itu tanda tangan di save. Jadi wajib ya tanda tangan. Nah, nanti nilai itu kita validasi. Nah, nanti ada statusnya sudah validasi atau belum. Seperti itu ya. Jadi validasinya ada di UT, di PPMLN UT. Nah, ini yang penting yang saya mau tekankan sebenarnya. Kalau dari segi penggunaan aplikasi, saya yakin teman-teman udah hebat lah ya, udah jago banget gitu. Apalagi udah sering nutor gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak yang harus saya jelaskan. Yang penting ini aja sih, yang menurut saya penting ya, yaitu tutor wajib upload berkas tutorial dan entry nilai di aplikasi tutorial. Jadi penilaiannya itu di aplikasi tutorial, jadi nggak perlu di LMS. Ya, cukup di aplikasi tutorial itu. Nah, berkas nilai tutor wajib menggunakan file Excel yang sudah diberikan ya. Kan sudah diberikan ya formatnya ya. Nah, mohon pakai itu, jangan dijadiin PDF. Kenapa? Nanti takutnya ada perbedaan nilai. Jadinya kalau PDF itu kan sudah baku ya. Kita nggak tahu bahwa ini nilai yang diinputkan itu, yang di file yang di-upload ini bener gak rumusnya gitu ya. Takutnya kan salah rumus. Kalau masih dalam bentuk Excel, itu kita bisa mengira-ngira kemungkinan itu tutornya asal ngisi atau mengikuti rumus gitu ya. Jadi usahakan pakai file Excel, jangan yang PDF-nya yang diupload. Nah, nilai yang di Excel dan yang di entry di aplikasi tutorial itu wajib sama. Jadi nanti yang file yang teman-teman upload, berkasnya kan nanti berkas ratsat dan nilai itu diupload ya. Nah, itu nanti kita bandingkan dengan nilai yang ada di entryan aplikasi tutorial dan wajib sama. Ya, kenapa? Karena rumusnya yang di Excel dan yang di aplikasi tutorial itu sama. Ya, jadi nggak ada perbedaan. Takutnya apa? Kalau beda gini kan yang dirugikan itu mahasiswa, dan kita juga bingung nilainya itu yang benar yang di mana gitu. Yang di file Excel-nya yang diupload atau yang di aplikasi tutorial. Ya, akhirnya kan teman-teman akhirnya di WA sama kita gitu. Kok nilainya beda? Ya kan agak ribet ya. Jadi mohon antara file yang di Excel yang diupload dengan yang file di entry di aplikasi tutorial itu wajib sama. Jika nilai berbeda, maka nilai tutorial akan di-unvalidasi dan di-entry ulang. Jadi teman-teman siap-siap aja, misalnya pas kita cek ternyata filenya berbeda. Nah, nanti kita validasi, teman-teman akan entry nilai lagi. Seperti itu ya. Ini catatan-catatan yang tiap semester selalu terjadi gitu. Jadi mohon diperhatikan file yang di-upload dan yang di aplikasi itu harus sama, karena rumusnya sama. Jadi kalau ada yang belum punya file Excel-nya bisa minta ke kita. Nah, di berkas nilai itu nama kepala PPMLN dan koordinatornya harus benar ya teman-teman ya. Karena banyak file yang Excel-nya itu masih nama kepala yang lama gitu. Misalnya namanya Dewi Patmo, bahkan ada yang masih namanya Gorky Sembiring gitu ya. Padahal sudah berganti kepala pimpinan. Jadi mohon di filenya Excel-nya itu sudah atas nama Bapak Pardamaian Daulay dan koordinatornya BBLBA-nya Dr. Faisal Madya ya teman-teman ya. Ini penting ya, supaya apa, nanti takutnya di audit kita kok masih atas nama Pak Gorky gitu ya, padahal sudah lama tidak jadi kepala PPMLN. Seperti itu ya. Jadi ini yang penting. Sebenarnya ada satu lagi tambahan, teman-teman pada saat upload nilai ulang nilai ya, itu biasanya di kita itu nggak berubah. Nah, itu biasanya karena cache-nya historinya masih pakai file yang lama gitu. Usahakan pada saat upload ulang lagi itu nilai, pakai browser yang berbeda pada saat yang input pertama kali.
Jadi pertama kali misalnya pakai Google Chrome. Nah, ternyata ada perbedaan nilai. Teman-teman mau upload ulang lagi, usahakan jangan pakai yang Chrome tadi, karena masih ada historinya. Pakai Firefox atau pakai Safari gitu, yang masih bersih gitu. Jadi dia nggak baca file yang lamanya. Jadi pas kita cek belum berubah jadi file yang lama gitu, Mas. Jadi yang terbaru bisa diupload gitu. Biasanya kendalanya seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi penting bahwa pada saat upload usahakan beda browser kalau yang kedua kalinya ya, atau dihapus historinya dan cache-nya. Oke, selanjutnya bagi teman-teman yang nutor praktek itu ada di halaman praktik.ut.ac.id. Nah, ini khusus yang praktik, nggak banyak ya tutor untuk praktik, sama saja. Jadi teman-teman nanti koreksinya di aplikasi praktik.ut.ac.id. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, nggak banyak materinya karena hanya mengulang aja, mengingatkan kembali. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas materi yang diberikan oleh Bapak Dariusman, Eskom. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, tadi ada sedikit yang terlewat. Pada Bapak Ibu semua dimohon untuk membuka kameranya, kita akan berfoto bersama dulu. Saya mau mengambil gambarnya. Dipersilahkan untuk menghidupkan kameranya. Mungkin dari teman-teman yang masih belum, ya masih kita tunggu beberapa saat lagi. Ya, di layar pertama sudah semua. Saya akan ambil di slide yang pertama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, slide pertama 1, 2, 3. Kita lanjut ke slide yang kedua. 1, 2, 3. Sebentar, sekali lagi 1, 2, 3. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang tugas dan tanggung jawab tutor web yang akan dibawakan oleh Ibu Novianti, Eskom. Mangga dipersilakan waktunya. Oke, baik. Terima kasih Mas Yoga. Ya, saya sedikit menyambung tadi Pak Darius materinya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah paham semua ya, karena ini semuanya wajah-wajah lama. Oke, sedikit menerangkan tentang berkas tutorial. Jadi berkas-berkas yang Bapak Ibu upload nantinya ke tutorial.ut.ac.id, langsung saja terlihat ya. Terlihat, ya. Bu. Oke. Nah, ini pertama itu tugas tutorial. Nah, di sini ada catatan Bapak Ibu, tugas tutorial praktik atau praktikum hanya diberikan kepada mahasiswa yang hadir dalam tutorial minimal 5 kali pertemuan ya, dari total 8 kali pertemuan. Jadi yang tidak hadir 3 atau 2 pasti Bapak Ibu juga sudah tahu. Jadi teman-teman tidak akan mendapatkan nilai tugas seperti itu. Nah, ini pelaporan web untuk tutor. Adapun dokumen yang diunggah sudah tahu, saya rasa. Yang pertama saya ulang, bukti pelaksanaan tutorial webinar selama 8 kali pertemuan. Yang kedua, catatan pertemuan dalam bentuk soft copy. Itu sudah ada ya tadi dikit. Nanti ketiga, rekap nilai tugas tutorial yang sudah diunggah dan ditandatangani. Tadi seperti Pak Darius bilang, formatnya PDF. Yang keempat, hasil jawaban tugas tutorial 1, 2, dan 3 dari mahasiswa. Nanti ada yang nilainya tertinggi dan terendah, Bapak Ibu lampirkan di situ yang sudah ada feedbacknya. Yang kelima,
Bapak Ibu, tanda terima tugas yang diambil dari screenshot bisa dilihat di view all submission. Tugas 1 yang tadi, tugas 1 pada sesi 3, tugas 2 pada sesi 5, dan tugas 3 pada sesi 7 di kelas virtual web. Nah, yang keenam itu bukti kehadiran atau keaktifan mahasiswa. Yang ketujuh, kit tutorial yang tadi RAT, SAT, RATSAP. Bapak Ibu dapat unduh yang belum ada, bisa unduh di tutorial.ut.ac.id, dan yang praktik di praktik.uc.ac.id. Itu. Yang kedelapan, kisi-kisi soal tugas 1, 2, dan 3 beserta pedoman penskorannya. Jadi itu yang wajib pelaporannya yang Bapak Ibu unggah di laman tutorial.ut.ac.id dan laman praktik.ut.ac.id. Nah, tadi sudah ditekankan juga sama Pak Darius bahwa nilai akhir yang dibuat dalam bentuk Excel wajib sama dengan yang di-entry pada aplikasi tutorial. Kenapa kita menekankan itu? Karena sering terjadi Bapak Ibu para tutor tidak sama Excel-nya sama yang diunggah di aplikasi. Mungkin lupa diupdate seperti itu. Biasanya nanti kita sering bolak-balik menanyakan ke Bapak Ibu tutor, kok berbeda ya yang di Excel sama yang di-upload di tutorial.uc.ac.id, seperti itu. Nah, ini juga ada ketentuannya untuk mengganti kelas web, Bapak Ibu. Yang pertama, sebetulnya tutor tidak diperkenankan mengganti jadwal web. Jadi nanti insya Allah besok ya Pak Faisal akan men-share jadwal webnya. Jadi Bapak Ibu jika berhalangan wajib mencari tutor pengganti. Atau di sini bisa dibilang teman sejawat minimal lulusan S2 seperti itu. Dengan terlebih dahulu tapi melapor ke koordinator BBLBA dan petugas Monef. Gitu. Jangan pas hari A hari H-nya kita tiba-tiba tahunya pas hari AH gitu. Jadi kasihan teman-teman mahasiswanya juga. Seperti itu. Wajib menulis surat pergantian jadwal tutorial. Jadi Bapak Ibu nanti akan diberi surat pergantian tutor. Nanti akan kami share. Mungkin besok kami share ke grup ya. Nanti biar yang berhalangan bisa isi bahwa benar yang bersangkutan tidak bisa hadir dan digantikan dengan siapa, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini kontak koordinator BBLBA, Pak Faisal Madia. Kalau ada pergantian bisa hubungi Bapak Faisal atau petugas Monef yang lain. Nah, di sini di materi saya nanti materinya pun di-share, Bapak Ibu bisa hubungin yang petugas monitoring dan evaluasi pada hari tersebut, seperti itu. Mungkin penyampaian saya seperti itu, Pak Yoga. Bisa dilanjut ke yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bu Novianti atas pemaparannya. Acara selanjutnya kita masuk ke pembayaran honor tutor web pada masa registrasi 2022.2 kali ini. Dipersilahkan kepada Ibu Yuliati M. Hum, dipersilahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih Mas Yoga. Suara saya terdengar Mas Yoga? Terdengar Ibu, jelas. Ya, saya mau share dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman di luar negeri maupun teman-teman PPMLN yang malam ini hadir. Mas Yoga sudah tampil itunya belum? Sudah Ibu, sudah tampil. Teman-teman tutor, alhamdulillah semester ini mungkin ada kabar baik buat teman-teman tutor. Pembayaran kembali ke semula, yaitu dibayarkan 1 kali. Jadi kewajiban teman-teman tidak lagi 2 kali mengupload berkas-berkas maupun tugas-tugas dan sebagainya.
Jadi nanti pembayaran honor tutor akan diproses oleh kami setelah pertemuan ke-8 langsung. Nanti di mana PMLN telah memvalidasi seperti Mas Darius tadi mengatakan, memvalidasi semua dokumen yang telah diunggah oleh tutor, baik itu ratsat, nilai-nilai, kehadiran, tanda terima tugas dan lain sebagainya yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Darius. Nah, nanti setelah semua kewajiban teman-teman selesai dan divalidasi oleh teman-teman, nanti ketika sudah selesai semua tugas teman, saya akan mengusulkan pembayaran honor tutor untuk seperti biasa nanti ditransfer kepada teman-teman yang sudah melaksanakan kewajibannya. Jadi setelah kewajiban teman-teman dilaksanakan, mengajar 8 kali dan tugas-tugas yang harus diupload diselesaikan, teman-teman waktunya untuk mendapatkan haknya yaitu honor sebagai tutor. Nah, yang perlu diperhatikan, sebentar teman-teman, malam ini mohon mengisi daftar hadir ya, karena insya Allah saya akan mengusulkan transport seperti biasa. Dan ada kabar baiknya, transport dari kegiatan penyegaran tutor kemarin sudah turun. Jadi insya Allah besok saya bersama Mas Yoga dan Mbak Arin akan mentransfer ke rekening teman-teman yang sudah diberikan. Nah, sekarang juga mohon daftar hadirnya diisi. Bagi yang mengisi daftar hadir, nanti akan saya usulkan kembali transportnya. Nah, untuk pertanggungjawaban keuangan seperti biasa, kami akan meminta nanti nomor rekening bank di Indonesia ya. Nah, nama banknya, baik bank pemerintah atau bank swasta. Lalu jangan lupa nama lengkap yang ada di buku di halaman terdepan. Biasanya ada kasta sandang. Biasanya kalau BNI itu ada bapak, ibu, saudara, tuan, nyonya, atau ada gelarnya. Nah, itu tolong dicantumkan juga sedetail mungkin. Jadi lihat halaman depan buku tabungan, itu yang ditulis di nama yang akan diberikan kepada kami. Begitu juga nomor rekening dan banknya apa. Apabila teman-teman yang belum memiliki karena sudah lama tidak pulang dan tidak memiliki rekening bank di Indonesia, dimohon seperti biasa membuat surat pernyataan. Nah, surat pernyataan itu berisi nomor rekening bank di Indonesia yang akan dituju, nama banknya, nama lengkap yang akan dituju, lalu hubungan kekerabatan misalnya istrinya, kakaknya, ibunya, atau bapaknya, atau dan lain sebagainya. Jadi kami nanti ketika ada audit, kami akan bisa menerangkan kepada auditor kenapa misalnya Mas Anto yang menjadi tutor tapi ditransfer kepada Mbak Novi. Nah, nanti kami akan ini bahwa Mbak Novi itu adalah kekerabatannya apa dari Mas Anto, seperti itu. Jadi seperti sekarang juga beberapa nama di penyegaran tutor kemarin ada beberapa yang belum memiliki nomor rekening Bank Indonesia ya, nanti akan kami transfer ke rekening yang kerabatnya. Lalu saya akan mengingatkan juga kemarin, apabila ada tutor pengganti, kemarin ada yang bertanya, tutor pengganti siapa yang membayar? Nah, kami tidak akan membayarkan honor tutor kepada tutor pengganti, tapi honor tutor akan kami transfer kepada honor tutor utama. Jadi misalnya nanti ada Mas Gilang misalnya, Mas Gilang digantikan oleh Mas Anto. Nah, nanti saya tidak akan membayarkan kepada Mas Anto, tapi full saya akan memberikan kepada Mas Gilang 8 kali honor kegiatan tutor. Nanti silahkan Mas Gilang yang akan mentransfer kepada Mas Anto. Nah, selain itu Mas Anto hadir ya, Mas Anto Korea. Saya mau saya tunggu Mas kwitansi pembelian konsumsi kemarin penyegaran tutor juga OSMB ya Mas. Oh iya siap Bu, nanti ya, tunggu biar jangan ditunda ini karena udah mau akhir tahun. Siap. Iya.
Nah, jadi saya tunggu daftar hadir OSMB dan juga penyegaran tutor. Kalau daftar hadir kemarin penyegaran tutor sudah ada ya, sudah masuk di kami, hanya tinggal kwitansinya aja. Jadi ada 2 kwitansi yang kami tunggu, kwitansi penyegaran tutor sama kwitansi OSMB beserta. Kalau OSMB kwitansi beserta daftar hadirnya. Nah, sekian saja dari saya. Kalau ini kan sudah tadi diterangkan oleh Mas Darius bagaimana cara memasukkan kewajiban teman-teman sampai akhir, dari mulai mengajar sampai memasukkan berkas-berkas ke dalam aplikasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mas Yoga. Ya, terima kasih kepada Bu Yuli atas keterangannya tentang pembayaran honor tutor web ya. Jadi kepada Bapak Ibu semua, harap teliti dalam mengirimkan data yang nanti diisikan ke dalam sistem di UT tersebut ya, apalagi nomor rekening yang tertera ya. Dilanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu materi tentang pelaksanaan tutorial webinar yang akan dijelaskan oleh Bapak Dr. Faisal Madia. Dipersilahkan Bapak Faisal, sudah hadir? Oh, ada ya. Baik, terima kasih Mas Yoga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya coba memaparkan materi tentang petunjuk teknis penyelenggaraan tutorial webinar Universitas Terbuka. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tutor yang telah bersedia membantu UT untuk menjalankan misinya, mencerdaskan kehidupan bangsa ya, sehingga kita saling berkolaborasi, bersimbiosis, dan juga semoga ini jadi ladang pahala buat Bapak Ibu sekalian. Baik, langsung saja, tidak berpanjang-panjang waktu. Sebelum masuk ke inti materi, mungkin saya sedikit merefresh apa itu tutorial. Tutorial adalah layanan belajar yang memberikan UT kepada mahasiswa yang memerlukan bimbingan, baik yang dilakukan secara tatap muka atau TTM atau online, atau online yang kita kenal dengan tutorial online ya, atau tuton gitu. Nah, yang kita lakukan saat ini adalah tutorial berbasis web atau TWeb. Itu apa? Yaitu modus tutorial yang bersifat online atau sinkronus, jadi pada saat bersamaan, dan non-contiguous, tidak berdampingan, tidak bertemu tatap muka gitu ya. Dimana interaksi antara tutor dan mahasiswa dan antara tutor mahasiswa dan mahasiswa antar mahasiswa dilakukan dalam waktu yang bersamaan, tapi di ruang atau di tempat yang berbeda. Interaksi pembelajaran dilakukan dengan menggunakan aplikasi webinar yang terkoneksi dengan jaringan internet. Jadi kita memasukkan TWeb ini sama seperti TTM, cuman tidak bertatapan langsung. Kalau TTM kan tatap muka langsung, kalau TWeb kita menggunakan fasilitas internet gitu ya. Nah, tapi segala ketentuan dan lain sebagainya kita mengacu kepada TTM gitu ya. Contohnya untuk kontribusi nilai kita mengikuti dengan sesuai dengan TTM, yaitu sekitar 50% terhadap nilai akhir. Oke, ini beberapa kebijakan penyelenggaraan tutorial berbasis TWeb. Yang pertama adalah TWeb merupakan salah satu layanan bantuan belajar dan bimbingan praktikum yang disediakan bagi mahasiswa UT. Nah, TWeb ini dilakukan 8 kali melalui Microsoft Teams yang terintegrasi dalam kelas virtual pada laman LMS UT, gitu ya. Nah, LMS UT ini merupakan rumah besar di mana isinya itu kegiatan total dari TWeb itu, gitu ya. Nah, pengajaran yang Bapak Ibu lakukan pada hari Minggu sesuai jadwalnya itu adalah bagian dari TWeb, gitu. Nah, di LMS itu nanti akan ada penyampaian materi, forum diskusi, penyampaian tugas, gitu. Dan itu merupakan bagian dari total TWeb ini sendiri. Dan nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Oke.
materi pembelajaran diunggah di kelas virtual, web siap sesi oleh tutor web, interaksi asinkron dan antara tutor dan mahasiswa atau antara mahasiswa melalui form diskusi disediakan di kelas virtual web setiap sesi. Nah, jadi yang seperti saya jelaskan, coba kita langsung masuk aja ke sini ya. Oke, jadi gini, ini pelaksanaan web. Nah, kelas webinar itu dilakukan 8 kali pertemuan. Setiap kali pertemuan itu 120 menit atau 2 jam. Nah, ini yang dilakukan pada sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dengan link-link yang tersedia di LMS tersebut, gitu ya. Nah, selain itu ada juga kelas web, kelas LMS. Nah, 8 kali sesi ini kalau ibaratnya itu seperti tutornya gitu ya. Ada forum diskusinya, ada unduh materinya, dan ada upload tugas untuk mahasiswanya. Nah, keseluruhan inilah yang baru kita nyatakan sebagai pelaksanaan web. Nah, jadi tanggung jawab Bapak Ibu tutor itu ada 2. Yang satu melaksanakan pengajaran tutorial secara webinarnya dan pengelolaan kelas LMS. Oke, kelas ini adalah kelas daring yang disediakan pada laman LMS UPACID yang dapat diakses setiap saat selama pelaksanaan tutorial sesuai jadwal. Gitu ya. Jadi sama dia 8 minggu. Gitu. Kemudian kelas webinar dilaksanakan pada Sabtu Minggu menggunakan Microsoft Teams dengan link setiap kelas yang telah disediakan di Public. Itu saya jelaskan tadi. Oke, nah ini jadwal pelaksanaan untuk semester ini. Gitu. Nah, kelas LMS-nya sendiri itu terbuka 10 sampai dengan 16 Oktober. Sedangkan kelas webnya itu untuk non-pendas itu mulai Minggu 9 Oktober 2022. Sedangkan untuk pendas itu mulai pada hari Sabtu 15 Oktober 2022. Kenapa kita mulainya tanggal 15? Karena pada tanggal 8 itu bertepatan dengan libur nasional Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi yang untuk pendas kita mundur 1 minggu. Tapi ini dihitung tetap pertemuan pertama, gitu ya. Pertemuan keduanya itu antara 17 sampai 23 Oktober ini untuk kelas LMS-nya, sedangkan untuk webnya pelaksanaan webinarnya itu minggu keduanya adalah 16 Oktober untuk non pendasnya, sedangkan yang untuk pendasnya itu Sabtu 22 Oktober. Nah, itu terus seperti itu selama 8 minggu. Nah, berakhirnya untuk web non pendas itu hari Minggu tanggal 27 November 2022. Sedangkan untuk pendasnya itu berakhir di hari Sabtu 3 Desember 2022. Nah, untuk kelas LMS-nya itu inisiasi terakhir atau inisiasi 8 itu dimulai dari 28 November sama dengan 5 Desember. Seperti itu. Nah, ini mohon jadi catatan Bapak Ibu sekalian, karena waktu-waktu ini kita tidak ada perubahan jadwal waktu ujian, tidak ada perubahan jadwal waktu web. Gitu. Jadi sekali lagi kami tegaskan, jika teman-teman berhalangan, maka teman-teman wajib mencari pengganti pada waktu teman-teman berhalangan, gitu ya. Nah, seperti tadi dijelaskan, untuk honor itunya, maka nanti diatur sendiri oleh si tutor aslinya. Nah, nanti yang berhubungan dengan tutor penggantinya, si tutor aslinya sendiri, gitu. Oke, nah waktu pelaksanaan web itu mengacu kepada waktu Indonesia Barat. Jadi sekali lagi kami tegaskan, yang pertama itu dimulai 8.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian yang sesi kedua atau jam kedua itu dimulai dari 10.15 waktu Indonesia Barat sampai pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Untuk sesi ketiganya atau jam ketiganya itu mulai 13.00 atau jam 1 siang sampai pukul 15.00 WIB atau jam 3 waktu Indonesia Barat. Nah, ini ada toleransi 15 menit antara perpindahan waktu atau jadwal antara jam 1, jam 2 ke jam ketiga. Nah, cuman kalau bisa harus tepat waktu, gitu ya. Nah, di antara saya ini ada jeda istirahat 15 menit untuk persiapan dan penyesuaian kembali perubahan mindset para mahasiswanya.
Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana cara masuk LMS UTACID? Nah, ini sudah dijelaskan tadi oleh Pak Darius, gitu. Nah, ini harus diingat semuanya teman-teman. Jadi nanti tutor tidak lagi masuk dari link jadwal, tapi masuk dari LMS UTACID. Nah, gimana cara loginnya? Nah, itu masukkan username-nya itu dengan ID tutor, teman-teman. Teman-teman harus hafal ID tutornya. Kemudian passwordnya adalah tanggal lahir tutor tersebut dengan format 2 digit tanggal lahir, 2 digit bulan lahir, dan 4 digit tahun lahir. Seperti itu. Oke, nah ini komponen kelas virtual web. Nah, dari diawali dengan sesi pendahuluan, apa aja isinya, itu penjelasan orientasi mata kuliah atau tinjauan mata kuliah. Dasarnya adalah itu, teman-teman bisa lihat di modulnya. Nah, kalau bagaimana cara membuat itu bisa teman-teman lihat di tinjauan mata kuliah. Jadi bagaimana sih, apa sih capaian yang ingin capaian yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah tersebut. Nah, kemudian diisi forum kenalan seperti biasa, masukkan juga identitas teman-teman tutor, kemudian email atau nomor telepon yang bisa dihubungi. Nah, setiap sesi itu isinya adalah sapaan dan penjelasan tentang sesi atau materinya, pembelajaran tersebut, kemudian materi pengayaannya. Juga teman-teman sebenarnya bisa memberikan materi pengayaan baik dari jurnal ataupun textbook ya, jurnal ataupun apapun itu, selama berkaitan dengan materi itu bisa aja untuk menunjukkan situasi terkini tentang mata kuliah tersebut. Kemudian forum diskusi, daftar hari, dan link pertemuan web. Nah, jangan lupa pada sesi 3, 5, dan 7 itu ada tugas tutorial, tugas 1, 2, dan 3. Nah, saya ingatkan bahwa tugas tutorial ini tidak dikumpulkan pada saat web berlangsung, gitu ya, tapi dilaksanakan pada inisiasi ke-3, 5, dan 7. Jadi kasih waktu 1 minggu bagi mahasiswa untuk mengerjakan tugas. Kemudian sesi 7 ada evaluasi tutor, kemudian sesi 8 format penilaian akhir mata kuliah. Jadi sesi 8 setelah berakhir, nilai juga jadi walaupun ada jeda beberapa hari, tapi diharapkan setelah selesai sesi 8, semua nilai dan persyaratan administrasi sudah selesai juga. Dan diupload di laman tutorial.ut.ac.id. Baik, nah ini melengkapi sesi pendahuluan. Ya. Nama dan kode mata kuliah sesuai katalog, diperhatikan kode dan nama mata kuliah, kemudian nama tutor dan alamat email, tadi identitas isinya, salam pembuka dan pemberian motivasi, ruang lingkup materi pembahasan yang akan disajikan dalam web selama 8 minggu ke depan, capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan tercapai melalui seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran web, salam penutup. Nah, ini teman-teman bisa lihat di tinjauan mata kuliah, gitu ya, tinjauan mata kuliah, kemudian ratsatnya. Nah, perhatikan di situ, nanti teman-teman bisa memberikan capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan. Kemudian melengkapi penjelasan forum pengenalan, informasi pengenalan tutor, tata cara mahasiswa untuk saling memperkenalkan dirinya. Nah, tutor juga berhak mengatur, mengorganize kelasnya, sehingga terjadi proses pembelajaran yang efektif, efisien, dan saling memberikan feedback gitu ya, antara mahasiswa dan tutornya. Jadi ada komunikasi dua arah antara dosen dan tutornya, gitu. Dan itu juga bisa dibuat tata caranya seperti apa. Teman-teman dipersilakan untuk mengorganisirnya sesuai dengan capaian akan dicapai dari mata kuliah tersebut. Oke, melengkapi sesi 1 sampai dengan 8. Teman-teman wajib memperbarui penjelasan setiap sesi, kemudian mengunggah materi pembelajarannya berupa PowerPoint atau pengayaan, PDF atau apapun. Nah, nanti dijadikan bahan web teman-teman di tiap hari minggunya. Kemudian memperbarui penjelasan pada tempat diskusi. Jadi di setiap forum diskusi itu kalau bisa dikasih tema, diskusi apa sih untuk minggu ini, gitu. Nah, tema ini sesuai dengan judul tiap modulnya, gitu, atau tema-tema tiap modul yang akan teman-teman bawakan setiap minggu, gitu. Nah, itu dikasih dikasih tema lah untuk membahas tentang ini dari sudut pandang modul
tersebut. Memberi penjelasan pada tempat tautan link atau pertemuan web. Informasikan juga jika ada link yang baru, tapi kan ini linknya kita sudah ajak ya, sudah disediakan untuk Microsoft Teams-nya. Jadi tinggal di ini aja. Diingatkan, jangan lupa teman-teman hari ini jam segini kita masuki web kesekian. Gitu. Jadi teman-teman mahasiswanya lebih aware dan lebih kalau bisa dikasih juga motivasi, jadi tetap semangat setiap kali mahasiswa mengikuti tutorial webinarnya. Kemudian memberi penjelasan 198. Nah, sapaan singkat tutor, penjelasan singkat aktivitas belajar, kompetensi yang diharapkan, informasi bahan kajian. Nah, ini juga dijelaskan kalau sumbernya teman-teman di yang terakhir ini. Kalau yang ini kan sapaan tutor ini sebenarnya 1-8 sama semua ya. Cuman disesuaikan, diperbaharui sesuai dengan tema masing-masing modulnya. Gitu. Kemudian kompetensi yang diharapkan. Nah, ini dapat dilihat di Ratsat. Gitu. Kemudian informasi bahan kajian. Nah, teman-teman jelaskan kalau misalkan ada pengayaan, misalkan dari jurnal. Jadi dikasih introduction dulu bahwa ini jurnal nomor sekian, volume sekian yang dikeluarkan oleh jurnal ini, kita akan membahas tentang ini. Dan ini adalah teman-teman bisa jadi bahan rujukan. Pokoknya seperti itu. Jadi jelaskan sumbernya. Dan apa tujuan dari kenapa menambah pengayaan dari jurnal tersebut. Kemudian materi pembelajaran sesi 198. Pengembangan materi mengacu pada satuan acara tutorial atau tutorial tatap muka, bisa dilihat di tutorial. Nah, itu seperti saya jelaskan tadi, kita mengacunya tidak boleh terlepas dari Ratsat. Gitu. Nah, Ratsat ini kan dibentuk dari capaian pembelajaran mata kuliah, gitu ya, dan dijabarkan di masing-masing satuan acara tutorial. Kemudian paparan konsep esensial dan bahan ajar dikemas secara naratif atau pictorial, menyajikan dialogis dengan pendekatan induktif, deduktif, dan atau campuran. Jadi bisa, jadi di mix bisa. Yang penting proses pembelajarannya itu tersampaikan dengan baik dan mahasiswa bisa memahami dari masing-masing modul yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Menggunakan langgam bahasa Indonesia baku, tapi tidak kaku. Ya, kita bisa ya sebagai pengajar, sebagai ini kita bagaimana tahu bagaimana berkomunikasi, bagaimana menyampaikan intinya bagaimana menyampaikan pembelajaran dengan tata bahasa yang bahasa Indonesia baku gitu ya, tapi fleksibel dan mudah dipahami oleh mahasiswa. Kemudian selanjutnya ada masih tentang penjelasan diskusi terkait dengan isu atau persoalan kekinian. Tadi saya juga sudah jelaskan. Jadi setiap materinya untuk memudahkan mahasiswa pemahaman modul tersebut, jadi dikaitkan dengan isu atau persoalan kekinian. Merujuk pada konsep esensial pada modul. Jadi kalau secara materi, secara konsep itu mengacu pada modul, gitu ya. Adapun untuk tambahan-tambahan, nah itu tidak secara konsep, tapi adalah pengayaannya aja. Konsep utamanya itu harus dilihat dari modul. Kemudian mendorong keterlibatan aktif setiap mahasiswa dalam belajar. Sekali lagi motivasi sangat penting bagi mahasiswa untuk menumbuhkan belajar mandiri dan motivasi untuk meningkatkan kapasitas dirinya, gitu. Itu yang penting. Ya. Kemudian membantu mahasiswa memantapkan penguasaan konsep esensial yang telah dipelajari. Nah, balik lagi konsep itu adalah yang dilihat dari buku materi pokok. Nah, untuk pengayaannya bebas, teman-teman bisa berimprove, mau dari YouTube, dari apa juga boleh, tapi tidak terlepas dari konsep modul. Oke, memperoleh penjelasan pertemuan web. Ajakan untuk hadir pada pertemuan web. Nah, ini juga balik lagi motivasi untuk memberikan informasi bahwa kita akan ada web tentang ini, minggu depan kita akan mempelajari tentang ini. Diharapkan teman-teman sebelum masuk ke web sudah menguasai tentang ini gitu. Itu juga kemudian gunanya manfaat itu adalah secara aksiologis gitu ya, tema ini atau konsep ini aplikatif atau aplikasinya gimana sih di saat kekinian, atau kalau bisa lagi secara aplikatif di
karena ini mahasiswa luar negeri yang banyak pekerja migran gitu ya, mungkin bisa dikaitkan dengan kondisi situasi di negara masing-masing. Kemudian informasi tanggal dan waktu pertemuan jangan lupa. Nah, memperbarui penjelasan tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Jangan lupa di sesi ketiga, 5, dan 7. Nah, setiap tugas ini diberikan penjelasan gitu ya, dikasih kasih penjelasan kepada mahasiswa. Jadi intinya bagaimana mahasiswa dapat memahami tugas yang akan diberikan oleh tutornya gitu. Intinya gitu. Jadi bentuknya apapun, tapi intinya adalah mahasiswa harus mudah memahami tujuan dari tugas tersebut, baik secara pertanyaannya maupun capaian yang ingin dituju dalam tugas tersebut. Misalkan menguji sejauh mana pemahaman mahasiswa tentang konsep ini, misalkan itu dijelaskan, atau implementasi dari konsep ini gitu. Jadi mahasiswa lebih membumi dari mata kuliah yang dia pelajari. Oke, nah ini tugas tutorial masih pengembangan, mengacu pada kisi-kisi tugas tutorial, memperhatikan tingkat kesulitan, karakteristik, dan waktu pengerjaan. Nah juga jangan juga disuruh bikin paper yang 15-30 halaman gitu ya, karena waktunya 1 minggu. Nah, disesuaikan aja dengan kebutuhan dari si modul. Jadi kalau misalkan ada 9 modul, kalau misalkan di pertemuan ketiga berarti modul 1, modul 2, modul 3. Nah, itu dirangkum bagaimana si tugas 1 tersebut bisa memuat semua konsep yang harus dikuasai oleh mahasiswa dalam modul 1, modul 2, modul 3 gitu ya. Seperti itu. Nah, komponennya mengantar soal tugas seperti biasa, introduction-nya, terus soal tugas yang harus dikerjakan, kemudian rambu-rambu pengerjaannya, harus dikerjakan di Word misalkan, harus 2.500 kata misalkan. Gitu. Nah, itu dijelaskan di komponen tugasnya. Nah, jenisnya yang pasti tidak boleh berbentuk tes objektif, gitu ya. Tes uraian, proyek, dan sebagainya dapat melatih membentuk kemampuan HOTS, high order thinking. Gitu. Jadi mahasiswa bisa berpikir pemahaman, tidak hanya tahu, tidak hanya hafal jadinya ya, tapi lebih kalau bisa itu mahasiswa mampu menganalisis suatu kasus gitu. Jadi tugasnya itu bisa kasus dan diminta argumentasi mahasiswa atau sudut pandang mahasiswa berdasarkan tinjauan mata kuliah atau modul masing-masing di tugas 1, 2, 3-nya. Seperti itu. Selanjutnya, Bapak, mohon maaf, waktunya sekitar 3 menit. Ya, pokoknya intinya dalam tugas itu harus mahasiswa harus jelas tahu apa yang ini gitu ya, apa yang harus dia kerjakan, dan ada rambu-rambu penulisannya. Kemudian tutor juga wajib memberi umpan balik diskusi, karena setiap diskusi harus dijawab gitu ya. Juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa lain untuk memberikan komentarnya terhadap diskusi temannya. Memberi nilai diskusi jangan lupa skor antara 25-100. Dan nanti ini yang menjadi komponen nilai akhir TUEP gitu ya. Jadi nilai diskusi merupakan bagian dari nilai total TUEP. Memberi umpan balik tugas tutorial juga, nah sama seperti diskusi, cuman ini baca dulu hasil jawabannya, kemudian kalau bisa dikasih tahu salahnya di mana, atau apa bukan salahnya sih ya, kalau mahasiswa itu kan lebih pada diarahkan, ini sebaiknya lebih baik seperti ini. Memberikan nilai tugas tutorial jangan lupa di akhir pertemuan tiap tugas 3, tiap pertemuan 3, 5, dan 7. Oke, terima kasih. Baik, saya kembalikan ke MC Mas Yogi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya turunkan saya. Oke, terima kasih Bapak Dr. Faisal Madia atas penjelasannya tentang pelaksanaan tutorial webinar. Ya, kita lanjutkan ke acara selanjutnya, acara sesi tanya jawab.
Dipersilakan kepada Bapak Ibu semua yang bila mana ingin bertanya, silakan acungkan tangannya, raise hand, lalu bisa menghidupkan kamera atau suaranya untuk bertanya kepada para pemateri. Ya, dipersilakan kepada Bapak Gabriel Tirta Wijaya. Dipersilakan Pak Gabriel. Terima kasih, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya ingin bertanya untuk kebetulan saya sudah cek LMS saya dan semester ini saya mengajar 2 mata kuliah. Namun sampai hari ini baru saja saya periksa baru hanya 1 mata kuliah yang masuk di LMS saya gitu. Oke, terima kasih. Kemudian saya ingin memastikan lagi kalau semester-semester sebelumnya kan ada grup WhatsApp ya untuk yang PPLM ini. Nah, untuk yang semester ini bagaimana, Pak? Oke, terima kasih Pak Gabriel. Mungkin ada yang bisa menjawab, Pak Darius atau Pak Damai? Pak Faisal mungkin ya. Pak Faisal ya, ya mungkin. Pak Faisal mungkin. Ya. Untuk LMS-nya mungkin ditunggu dulu Mas sampai besok karena tadi juga kita masih buka aplikasi. Kita tunggu besok, kalau misalkan belum ada nanti kita cek Mas mata kuliahnya apa. Nah, akan kita tanyakan ke unit terkait kenapa mata kuliahnya nggak muncul di LMS. Seperti itu. Kemudian kalau yang untuk grupnya nanti coba kita buat grup untuk semester ini. Demikian Mbak. Ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Faisal. Dilanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya dari Pak Nova Prasetyo. Dipersilahkan Pak Nova. Baik Pak Prayoga, terima kasih. Mau konfirmasi aja Pak Faisal, kemarin memang sudah beberapa kali untuk kita komunikasi terkait masalah jadwal. Jadi yang pertama, apakah jadwal yang dikirim itu sudah fix? Karena kemarin juga Pak Faisal bilang bahwa ada mata kuliah yang memang web tapi katanya ditutonkan. Apakah itu yang benar yang mana? Kemudian mata kuliah PKP, mata kuliah TAP ini apakah dari Kinabalu ini sudah fix untuk memang terjaring semua di TAP atau belum? Karena biasanya kalau TAP itu ada syarat-syarat khusus yang memang harus dipenuhi dulu baru terjaring di TAP gitu. Itu saja. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Baik. Untuk yang kemarin itu sebenarnya di mata kuliah TAP Pak. Karena TAP itu kan untuk non-pendas itu masuk ke tuton gitu ya. Kayak yang komunikasi tadi kita udah siapkan TAP, ternyata dia masuknya ke tuton. Nah kalau untuk yang pendas sampai saat ini saya informasinya adalah buka kelas web gitu, satu yang pertama itu. Nah kalau udah sampai sekarang berarti nggak ada perubahan Pak, berarti itu kelas web ya Pak ya. Kemudian untuk mahasiswanya sendiri, nah itu nggak semua terjaring Pak. Kalau nggak salah ada 2 orang yang tidak ikut TAP, tapi mata kuliah lain paketnya dia tetap ikut. Cuman dia belum belum terjaring TAP, jadi tidak bisa ikut TAP. Nah nanti saya cek 1 atau 2 saya lupa yang nggak bisa masuk ke TAP. Nah seperti itu Pak yang saya dapat jelaskan Pak. Yang jelas sampai saat ini untuk PGSD TAP-nya web itu Pak. Jadi jadwal fix ya Pak? Ya jadwalnya fix. Otomatis nanti akan saya share. Ya. Ada yang Sabtu ya, itu. Ada yang hari Sabtu. Iya. Karena yang untuk SIPAS penuh kan nggak mungkin dalam 1 hari Pak. Dilaksanakan di hari Sabtu Minggu. Seperti itu Pak. Ya. Kemudian juga nama yang memang terjaring di TAP siapa saja Pak? Biar segera diinformasikan karena kan hari ini sudah mulai tuton juga. Ya, saya coba ini Pak ya, karena kan penjaringan tuton kita basisnya beda, karena kalau penjaringan tuton ada di aplikasi ada aplikasinya penjaringan tuton. Yang kita ambil itu adalah yang masuk mata kuliahnya, sesuai dengan paket-paketnya gitu Pak. Sedangkan TAP ini kan ada penjaringan khusus. Nah penjaringan ini coba nanti kita koordinasikan sama bagian Rekjian ya. Kalau kita kan ngikutin paket-paket itu kan harus masuk. Nah, khusus untuk TAP ini yang ini harus butuh dari aplikasi Pak. Jadi kita nggak bisa
nggak bisa saya, oh ini nggak ikut nih, nggak ini, tapi harus ada penjaringannya dulu. Karena saya menyiapkannya itu kelas webnya per paket gitu Pak. Nah kalau untuk penjaringannya nanti, tapi akan secepatnya Pak kita siapkan siapa yang sudah terjaring atau belum, gitu Pak. Baik Pak Faisal, terima kasih. Kemudian untuk LMS juga belum bisa diakses pada minggu ini ya Pak ya, karena saya cek tadi di LMS dan juga tutorial belum ada nama ya, tutor mengampu mata kuliah apa gitu, belum ada. Ya, kalau besok belum muncul, saya coba koordinasikan sama PBB. Karena kita malam ini masih membuka, mungkin sampai besok ya, kita masih membuka karena ada beberapa yang ada sedikit perubahan. Karena ternyata ada dosen UT yang nggak bisa jadi tuan. Gitu. Demikian Pak, kita upayakan secepatnya untuk kalian. Terima kasih Pak Faisal. Ya, sudah cukup Pak. Untuk ini Pak, misalkan terjadi itu kan linknya masih bisa kita buka Pak. Apa namanya? Nanti tutor bisa masuk lewat link yang kita siapkan dari situ. Jika sampai saatnya belum ini gitu Pak ya, untuk apa namanya antisipasi aja. Tapi akan kita upayakan LMS-nya bisa terbuka sebelum dibuka kelas web minggu ini. Demikian Pak. Oke, terima kasih Pak Faisal. Dilanjutkan dengan pertanyaan dari Pak Yanuar Chandra. Dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya pada Bapak Faisal tadi ya, yang materi terakhir. Tadi saya lihat di sesi 7 itu ada evaluasi tutor. Nah, mohon Pak dijelaskan kembali itu maksudnya apa ya? Karena saya udah ngajar dari tahun 2019, tapi saya belum pernah dapat hasil evaluasi tutor dari hasil evaluasi tutor dari mahasiswa itu. Apakah memang benar tiap di akhir pertemuan itu ada evaluasi untuk tutor? Apakah itu disediakan formnya oleh UT atau memang kita sendiri yang meminta mahasiswa untuk mengevaluasi performa tutor itu sendiri? Terima kasih. Itu di ini Pak, di aplikasinya mahasiswa Pak, di LMS-nya mahasiswa. Kalau chat tapi di mahasiswa itu ada form evaluasi tutornya. Seperti itu Pak. Jadi nggak disiapkan oleh tutornya. Seperti itu. Oke. Baik, terima kasih infonya Pak. Oke, terima kasih Pak Faisal dan Pak Yanuar. Di sini ada di forum chat ada yang bertanya dari Ibu Tesha, apakah jadwal web kita sudah fix tanggal 9 Oktober? Soalnya kita baru dikabari kemarin malam dan kebetulan di Taiwan long weekend dan sudah keburu ambil extra hour untuk kerjaan yang lain. Terima kasih. Bagaimana Pak Faisal? Mungkin. Gini, sebenarnya kita nggak mendadak juga karena kan kita masukkan masukkan tutor-tutor siapa yang mau itu kan dari Taiwan juga, dari Pokja Taiwan gitu ya. Sebenarnya kita sudah menginformasikan bahwa pelaksanaan web itu malah tadinya di tanggal 2 Oktober gitu. Cuman karena ada mundur jadwal, nah itu kita mundurin di tanggal 9. Nah jadi sebenarnya sih kita nggak juga mendadak karena kan kita koordinasi sama Pokjar ya, dan Pokjar yang mengajukan nama-nama tutor siapa, dan kita juga selalu berkomunikasi sama Pokjar bahwa kita pelaksanaan web mulai tanggal segini gitu. Nah ini fixnya ini kan sebenarnya fix dari jamnya aja. Kalau yang untuk pelaksanaan tutornya sendiri ya kita selalu dilaksanakan hari Minggu karena kan ketersediaan waktu para pekerja migran itu kan rata-rata hari Minggu gitu, dan pelaksanaan web itu hari Minggu. Jadi sebenarnya nggak mendadak juga gitu. Seperti itu mungkin yang saya dapat sampaikan. Semoga tidak menjadi kendala buat teman-teman, karena kita juga berkejaran, kita sudah mundur yang harusnya kita laksanakan di tanggal 2, mengingat masih ada registrasi yang mundur waktu itu sekitar 3-4 hari, maka kita ikut menyesuaikan gitu. Jadi kita mundur di tanggal 9. Nah ini juga kita mengejar waktu yang kita berakhir di bulan November. Itu kan kemungkinan THI itu sekitar tanggal 17-18 Desember. Jadi mahasiswa ada jeda waktu sekitar 2 minggu untuk pekan sunyi.
gitu. Kalau misalkan kita mundur lagi, nah kasihan mahasiswa baru selesai tutorial, dia tidak punya persiapan untuk ujian. Seperti itu, Bapak-Bapak, mohon dipahami, mudah-mudahan bisa diikuti. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Faisal atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Khair iPhone. Ya, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, waalaikumsalam. Ya, pertanyaan saya sebenarnya ini, siapa yang menentukan subjek ataupun mata kuliah kepada tutor? Sebab saya dapat jadual daripada kemarin saya dapat dua jadual, ada 2 subjek yang saya mengajar, dan saya mengajar materi pembelajaran bahasa Indonesia. Sebenarnya saya betul-betul saya tidak pernah belajar bahasa Indonesia dan saya tidak pernah ambil subjek itu, so saya rasa saya tidak mampu untuk mengajarkan mahasiswa bahasa Indonesia sedangkan saya tidak pernah belajar bahasa Indonesia. Saya mendapat pendidikan sepenuhnya di Malaysia, so adakah boleh kita lakukan pertukaran mata kuliah kepada tutor-tutor yang lain? Sebab I'm really sorry because saya tidak dapat handle untuk subjek tersebut lah, sebab betul-betul sekarang saya baru belajar bahasa Indonesia dengan baik, so saya rasa saya tidak layak sebenarnya untuk mengajar mahasiswa bahasa Indonesia sedangkan saya sendiri tidak belajar bahasa Indonesia. So mungkin ada alternatif yang terbaik untuk saya untuk bertukar, ataupun mungkin seterusnya mungkin boleh ditanyakan kepada tutor-tutor semua dulu apa expertise semuanya supaya kita sesuaikan dengan subjek yang akan diberikan lah. Macam saya punya expertise adalah lingkungan, environment. So saya nampak ada subjek environment di situ, tapi bukan diberikan kepada saya lah, malah saya diberikan bahasa Indonesia. So saya tidak mengambil risiko untuk perkara tersebut lah. Maksudnya kita mengajarkan orang berbahasa Indonesia sedangkan kita sendiri tidak pernah belajar bahasa Indonesia. So mungkin ada jawapan daripada pihak UT sendiri. Ya, terima kasih Pak Khair. Dipersilakan Pak Faisal. Dengan Pak siapa ini Pak? Pak Khair. Oh, Pak Khair ya. Abdul Khair. Baik Pak. Kalau gini, kalau untuk di Sabah Sarawak itu kan yang mengenal lingkungan itu dari Pokjarnya Pak. Jujur kami mendapat usulan atau masukan itu dari Pokjarnya. Nah teman ini bagus juga Bapak menyatakan ini. Kami coba ini Pak. Coba mungkin kalau Bapak tidak bersedia di itu, mungkin mohon masukannya dari Pak Kapus Pak. Ya, terima kasih Pak Faisal. Ini kecelakaan namanya ya teman-teman. Mohon maaf ya Bapak Ibu tutor ya. Ya, ini memang harus kita waspadai ya. Jadi jangan sampai menjadwal orang itu membunuh orang namanya begini ya Pak Khair ya. Tapi terima kasih terus terang kepada kami karena ini jadwalnya juga belum diedarkan ya. Ya, ini Pak Faisal nanti kita akan bicarakan setelah ini. Tapi yang pasti karena Pak Khairul tadi sudah menyampaikan belajar bahasa Indonesia aja nggak pernah, gimana mau mengajarkan bahasa Indonesia ya. Jadi ini wajib kita ganti apapun risikonya kita harus mengganti Pak Khairul. Tapi mohon maaf sebelumnya Pak Khairul dapat berapa kelas ini Pak Faisal? Saya ada 2 kelas. Dua kelas. 2 subjek ya. Dua mata kuliah ya. Oke, Bapak mungkin akan kami geser. Jadi Bapak untuk semester ini dengan sangat menyesal, dengan rasa hormat kami mungkin hanya bisa memberi Bapak 1 kelas ya Pak ya. Karena 1 kelas bahasa Indonesianya itu nanti segera akan kami gantikan ke tutor yang lain. Itu ya Pak ya. Oke Pak. Terima kasih. Iya, itu Pak Faisal. Nanti kita bicarakan lagi. Iya, Pak Faisal, ini kesalahan saya ya. Jadi yang mengatur jadwal ini saya kemarin itu memang sudah saya plotting ke beberapa tutor dan memang sisa bahasa Indonesia. Karena Pak Khair juga orang Indonesia, saya pikir ya memang kalau mata kuliah bahasa Indonesia juga bisa gitu kan. Jadi mohon maaf sebelumnya Pak Faisal, Pak Damai, memang salah saya ini untuk penetapan pada tutor di Kinabalu.
Ya, nggak apa-apa, Pak Nova. Ini apa namanya malam ini? Jadi karena belum pada hari H ya, jadi masih ada waktu untuk hari besok untuk mengganti. Boleh Pak, ini Pak Nova sebagai penggantinya Pak. Kebetulan kita malam ini dibuka aplikasinya, biar supaya kita langsung eksekusi. Saya khawatir besok aplikasinya tidak terbuka. Boleh dijapri ke saya Pak, pengganti Pak Khair. Baik Pak Faisal, terima kasih Pak Faisal. Tapi yang menjadi tutor Pak, yang punya ID tutor ya Pak? Ya, yang punya ID tutor. Pak Nova. Baik. Oke, thank you Pak. Yang bahasa Indonesia ya Pak Nova ya, supaya nggak dua kali kerja ya. Iya, baik. Ya, terima kasih Pak Khoir, Pak Nova, Pak Faisal, dan Pak Damai. Ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu semua, dipersilahkan untuk meresen pertanyaan mungkin seputar web nanti. Ya, dipersilahkan pada teman-teman atau Bapak Ibu semua. Atau sudah pada mengerti semua ini, Bapak Ibu semua? Mungkin sudah mengerti Pak Damai ya? Insya Allah. Insya Allah ya. Cuman tadi ini ada yang satu ini Pak. Oh ada nih. Oh iya, Pak Muhammad Fadli. Ya, dipersilakan Pak Muhammad Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini saya tutor baru Pak untuk yang web ini. Baru di plotting kemarin juga, udah ada baru kemarin juga tahu tentang ini, dan ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi juga Pak terkait tadi setelah saya lihat pemaparan juga tentang web ini terlihat sedikit berbeda dari yang tuton yang pernah saya ampu ya Pak ya. Nah, ada beberapa poin memang yang sedikit berbeda yang terlihat pada pelaksanaan web itu terbagi dua, ada webinar sama kelas LMS ya Pak ya. Nah, terus yang berbeda juga itu ada di poin memperbarui penjelasan. Ini materi pembelajaran sesi 1 sampai dengan 8. Ini saya kan lihat ada pengembangan materi. Saya juga sudah cek LMS-nya, ternyata materinya memang masih kosong ya Pak ya, masih kosong dan belum terisi, dan ini memang yang agak kontras sama yang tuton biasa kemarin ya Pak, yang sudah terisi dan tinggal menjalankan sistem. Nah, yang ini memang kalau saya lihat ada poin mengisi materi kembali itu berdasarkan SAT yang itu ya Pak ya, yang ada di tutorial kit itu. Nah, yang saya ingin sampaikan ini pada materi konsep ini semua dikembangkan berdasarkan modul dan juga SAT RAT itu. Nah, ini kalau memang dikembangkan seperti itu ada formatnya atau bebas aja, tapi tetap mengacu ke RAT dan SAT. Terus sementara itu dulu Pak, ntar biar sambil berkembang pada saat kita berbicara Pak. Oke, terima kasih Pak Fadli. Dipersilakan Pak Faisal mungkin. Oke, materinya mengacu kepada RATSAT Pak, yang pasti Pak, yang ada di tutorial itu gitu ya. Cuman tutor boleh mengembangannya dalam arti tidak mengembangkan konsep Pak, tapi dia lebih kepada pengayaan. Jadi penguatan tentang konsep-konsep yang ada di modul sesuai dengan RATSAT-nya itu. Jadi kan kalau misalkan ada satu satuan acara tutorial pertemuan keberapa, nah apa aja yang mau disampaikan, nah itu teman-teman bisa ngambil dari pengayaan yang lain atau membuat PowerPoint untuk khusus mata kuliah tersebut sesuai dengan SAT-nya itu ya. Nah, intinya sih pengembangannya bebas tapi mengacu kepada RATSAT dan konsep-konsep yang ada di modul. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan Pak. Oh, iya. Ada format khususnya nggak untuk ngisi di? Enggak,
Kalau PPT ratsatnya itu atau apa? yang jadi format khusus itu ratsatnya aja. Kalau Ya, penyampaian itu nanti materi yang- itu ininya ininya tutor. Iya, saya kan belum bisa akses ininya, akses tutorial ut.ac.id, jadi saya belum bisa lihat tutorial kitnya seperti apa, karena pas saya cek di sini kan, itu katanya sudah terregistrasi akunnya, ID tutornya, tapi saya nggak tahu passwordnya apa ini. Saya mau sinkronkan dengan password e-learning UT juga, ternyata nggak sama. Atau saya pakai yang tanggal lahir itu atau Tanggal lahir, Pak. Tanggal lahir. Ya, Maksudnya tanggal lahir, tanggal lahir, Pak. Formatnya 2 digit tanggal lahir, 2 digit bulan lahir, 4 digit tahun lahir. Dicoba dulu, Pak. Sudah bisa masuk. Iya, sudah bisa masuk. Tapi masih kosong. belum ada kelasnya Bapak? Iya, belum ada kelas. Maksudnya Iya, mata masih kuliahnya belum ada ya, update. Pak? Mata kuliahnya belum ada ya, Pak ya? Belum, cuman update data aja. Iya. Tapi di LMS sudah ada. Oh, di LMS Ini Bapak saya sudah update. keluar mata kuliahnya? Ya, sudah Masuk ke keluar. tutorial itu yang belum bisa? Iya, ini udah. Tutorial UT udah masuk. Ya. Cuman belum ada kelas di sini. Hanya update data aja. Update data, ini data-data pribadi aja, sudah itu udah. Tadi Bapak masuk ke LMS atau mau masuk ke itu Bapak? Kan ada dua pintu itu Pak, LMS sama itu tadi, yang tutorial. Iya, saya udah masuk ke dua-duanya. Ya, terus? Tutorial.ut.ac.id ini udah. Terus di LMS juga udah. Di LMS datanya ada satu mata kuliah. Terus yang di tutorial Terus yang tidak di muncul apa-apa? tutorial.ut itu cuma muncul update data di sidebar sebelah kiri. Itu cuma ada update data aja di situ. Udah, Ya, boleh dashboardnya nanti. masih kosong. Ya, mungkin apa namanya Pak, nanti kalau besok dicoba lagi, mungkin kalau masih ada kendala, kami punya IT, ini ada Mbak Novi sama Mas Darius, nanti bisa konsultasi ya Pak ya. Oh iya. Kalau misalnya masih terjadi seperti itu, nanti bisa dikonsultasikan dengan IT kami ya. Kemudian saya ingin menjelaskan tadi pertanyaannya Bapak, kok apa tutorial online beda dengan web? Ya memang beda Bapak ya. Jadi dua jenis layanan bantuan belajar yang berbeda. Di UT itu ada beberapa jenis layanan bantuan belajar. Dua diantaranya itu adalah tutorial yang tadi Bapak sampaikan, tutorial online dan tutorial webinar. Ya, dan tutorial online memang tidak ada tatap mukanya. Tidak ada tatap mukanya seperti web, hanya online semua ya. Jadi mahasiswa tidak bisa bicara begitu ya. Jadi berdiskusi pun hanya lewat tulisan. Itu pembedanya dengan yang web. Kalau di web dua-duanya ada gitu ya. Ada LMS atau kelas tutornya, ada juga web yang setiap hari Minggu atau hari Sabtu dalam durasi 8 kali pertemuan. Begitu ya Pak. Jadi kemudian memang benar kalau yang tutor itu udah aplikasi Pak. Udah aplikasi. Jadi Bapak biasanya kalau dapat kelas tuton tidak perlu membuat materi ya Pak ya. Tidak perlu membuat materi karena sudah misalnya satu mata kuliah itu ada 10 kelas, 10 kelasnya sama semua materinya begitu. Udah tersistem begitu Pak ya. Memang karena LMS ini Pak kita berikan kewenangan kepada tutor. Untuk apa? Tujuannya adalah supaya bisa beriringan Pak antara apa yang didiskusikan di kelas LMS nantinya bersamaan atau beriringan dengan pada saat Bapak bertemu secara tatap muka dalam kelas web dengan mahasiswa. Jadi memang yang kami inginkan seperti itu, diskusi secara tertulis di LMS. Nah, begitu di kelas web itu mestinya Bapak dan Ibu mungkin bisa mengajak itu mahasiswa pada diskusi, bisa ditandain juga mungkin ada yang kritis, ada yang malas-malas. Mungkin pada kelas web itu tanda Bapak dan Ibu bisa mengajak mereka untuk lebih bersemangat lagi belajar di Universitas Terbuka. Sebenarnya itu tujuannya Pak. Kemudian pembeda yang terakhir Bapak itu adalah dari kontribusi nilainya Bapak. Kalau tuton itu dia hanya 30% ya.
Kemudian kalau nanti di TUEP dia lebih dari nilai tuton, karena perjuangannya mahasiswa pun kan ada dua begitu ya, sudah ikut di LMS juga ikut di TUEP setiap hari Minggu atau Sabtu. Jadi itu Pak ya yang membedakannya. Jadi memang sengaja dibedakan oleh Universitas Terbuka untuk dua layanan tersebut. Kita mudah-mudahan bisa lebih menginspirasi Bapak Fadil lebih mengetahui layanan-layanan yang kita berikan untuk mahasiswa di Universitas Terbuka. Ya, terima kasih Pak Fadil. Iya, terima kasih Pak. Satu lagi Pak, yang tadi soal materi itu kan upload unggah lagi ya. Dan itu memang nggak ada formatnya, format masing-masing aja. Ya, Pak, ya, identitas awal. Ya, diberikan saja. Identitas awal nanti format PPT ya Pak ya? Dan diupload. Boleh. Apa? Seperti yang tadi Pak sampaikan Pak Faisal, itu biasanya ada semacam inisiasi, hampir sama sih sebenarnya Pak dengan tuton ya. Ada ini Bapak boleh membuat rangkuman tulisan dari yang sudah ada di rak-nya Bapak, kemudian acuannya kan modul ya atau bahan ajar. Boleh ditulis kembali itu, kemudian boleh juga Pak video-video juga boleh Bapak dan Ibu ya, mungkin ya sambil berbagi ini ya, berbagi ilmu kita ya. Boleh video, boleh misalnya Bapak direkam begitu ya. Di-upload di situ boleh PPT boleh gitu ya, ada link misalnya, kalau misalnya besar bisa di-linkkan kemana gitu, mahasiswa nanti bisa ngeklik begitu ya. Itu yang kami inginkan seperti itu, kalau memang Bapak dan Ibu punya waktu dan punya kesempatan untuk membuat hal yang seperti itu ya Pak ya, tidak dibatasi. Yang dibatasi benar adalah harus sesuai dengan dasar, karena itu kan acuan kita ya dalam rangka mengukur keberhasilan mahasiswa dalam kegiatan tutorial ini. Itu ya Pak Adit. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan Mas Yoga, mic-nya belum dibuka. Ya, terima kasih Mas Fadil dan penjelasannya dari Pak Faisal dan Pak Damian Daulay. Mungkin masih ada yang mau bertanya atau sudah cukup mengerti Bapak Ibu semua tentang perkuliahan yang akan kita tempuh? Sudah cukup ya Bapak Ibu semua. Kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu acara penutup. Mungkin ada sedikit pemberian informasi dari Pak Damai, mungkin dari penutup di malam hari ini. Ya, terima kasih Mas Yoga. Ya, tadi ini ada mungkin yang terlewat, udah dijelaskan sih sebenarnya ya. Jadi pertanyaannya kenapa harus tanggal 9 kah gitu ya. Terus sudah ada agenda yang terjadwal begitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kami memang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Faisal, jadwal kita kalender akademik di Universitas Terbuka yang mungkin kalau kita undur lagi nanti berefek pada pelaksanaan ujian begitu ya, yang kami khawatirkan kemarin. Maka kita tetapkan tanggal 9 ya untuk pelaksanaan tutorial. Tapi Bapak dan Ibu tadi sudah disampaikan dalam materinya Bu Nobi bahwa Bapak dan Ibu ada kesempatan ya untuk misalnya seperti ini sudah terjadwal. Nah, mohon ini mungkin ada beberapa hari lagi ya, Jumat, Sabtu, 2 hari lagi insya Allah Bapak dan Ibu bisa mencari teman sejawat untuk mengganti ketika misalnya jadwalnya Bapak Ibu itu sudah tidak bisa di cancel begitu ya, untuk memberi tutorial pada tanggal 9. Ya, itu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi mohon maaf, saya mewakili teman-teman PPMLN, mungkin kalau dirasa mendadak ya, tadi sebenarnya tidak mendadak juga ya, tapi kalaupun dirasa mendadak, saya mewakili teman-teman dari PPMLN memohon maaf. Mudah-mudahan hal ini catatan bagi kami untuk kita perbaiki di semester yang akan datang. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu, mungkin nanti jangan salah juga ditafsirkan ya. Ini ternyata boleh berganti-ganti tutornya begitu ya.
Malah nanti 8 kali pertemuan ternyata Bapak dan Ibu nggak pernah menjadi tutor gitu, selalu diganti oleh temannya, begitu ya. Nah, itu juga bagian catatan kami, dan itu sebenarnya tidak boleh ya. Kalau misalnya itu ya sekali, 2 kali, 3 kali mungkin ya, insya Allah bisalah kita bukan maafkan juga ya, misalnya bisalah kita tolerir gitu ya. Tapi kalau misalnya 8 kalinya Bapak dan Ibu diganti oleh teman sejawat, itu lebih baik laporkan saja ke kami seperti yang Bapak dari Malaysia tadi. Mungkin tadi persoalannya karena mata kuliahnya tidak cocok. Mungkin Bapak dan Ibu karena waktunya kan gitu. Tidak apa-apa, nanti kita akan ganti. Lebih baik temannya Bapak Ibu yang bisa 8 kali itu yang kita jadwalkan, ya, berganti dulu mungkin semester ini. Bapak dan Ibu mungkin karena udah sibuk, ada kesibukannya, off dulu begitu ya. Semester depan kita ganti lagi dengan Bapak dan Ibu ya. Jadi kami sadar sekali jadwalnya Bapak dan Ibu sangat padat, apalagi yang sedang studi. Jangan juga karena tutorial studinya nggak selesai ya Mas Anto, saya selalu menyampaikan nggak ada alasan ya sekolah nggak selesai terus karena nutor di UT begitu ya. Ya Mas Anto ya. Jadi tapi kami sangat berharap di sela-sela waktunya Bapak dan Ibu bisa membantu Universitas Terbuka untuk tadi kata Pak Faisal, mencerdaskan anak bangsa ya, khususnya ini saudara-saudara kita yang pekerja migran Indonesia, yang kita berharap setelah nanti pulang dari Korea, pulang dari Taiwan, atau dari negara manapun, mereka pulang ke Indonesia bisa menjadi kebanggaan kita semua gitu ya. Mereka tidak perlu lagi datang nanti ke Korea, tidak perlu lagi datang ke Taiwan sebagai pekerja migran, tapi kita berharap nanti mereka dapat pekerjaan lebih baik di Indonesia. Kemudian kalaupun nanti ke Korea mereka jadi wisatawan, bukan jadi pekerja migran Indonesia. Itu harapan kami, terutama harapan saya secara pribadi. Mungkin itu tambahan dari saya, Mas Yoga. Kalau sudah tidak ada lagi, sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan mengikuti acara ini pada malam hari ini. Kemudian berkenan juga insya Allah untuk melaksanakan kegiatan tutorial webinar di masa registrasi 2022.2 ini. Mudah-mudahan kegiatan tutorial hari Minggu besok itu berjalan lancar. Tapi seperti biasanya pada hari pertama ada saja yang keliru-keliru begitu ya. Nanti Bapak dan Ibu mohon jangan panik. Kami sudah menugaskan teman-teman di PPMLN untuk mendampingi Bapak dan Ibu sebagai petugas monitoring. Kalau juga nanti misalnya nggak bisa kami pantau, Pak Faisal sebagai koordinator bantuan belajar siap untuk membantu Bapak Ibu semua. Jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami jika Bapak dan Ibu ada kendala dalam kegiatan tutorial yang akan kita laksanakan pada hari Minggu. Itu saja Pak Mas Yoga. Karena di Korea ini saya pikir udah jam 11 ya. Ya, jam 10 apa jam 11 ya? Mau jam 11 ya. Jadi itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kami tutup kegiatan pembekalan tutor untuk Pak dan Ibu para tutor di PPMLN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Pardamaian Daulay selaku Kepala PPLMN luar negeri. Alhamdulillah acara demi acara dan pemateri telah selesai. Saya selaku MC dan pembawa acara dalam acara ini. Sebelum kita tutup ya, mohon maaf ya sebesar-besarnya bila ada perkataan dari atau tutur kata saya yang tidak berkenan di hati dari Bapak Ibu semua. Ya, mari kita tutup acara ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semua. Dipersilakan bila sudah selesai boleh
Ya, Mas Yoga diingatkan lagi Bapak dan ya? Ibu yang belum absen ya. Iya, Karena tadi sebagaimana disampaikan Bu Yuli, nanti kalau nggak terisi absennya, maka transportnya nanti tidak bisa ditransfer katanya Bu Yuli ya. Ya Bapak dan Ibu ya, mohon maaf sebelum keluar dari link ya. Dipastikan dulu Bapak dan Ibu sudah mengisi absen yang tertera di link chat ya. Kemudian satu lagi nih yang terbawa nampaknya teman-teman panitia sudah akan membuat grup WA, Bapak dan Ibu boleh juga mengklik supaya ikut bergabung di grup tersebut ya. Terima kasih bagi yang Bapak dan Ibu yang sudah. Link absen, ya itu sudah. Terima kasih Pak Gabriel. Ya, Bapak dan Ibu yang sudah mungkin boleh tanpa mengurangi rasa hormat, boleh meninggalkan tempat sambil beristirahat. Mungkin bagi yang belum absen, kami tunggu beberapa menit lagi ya. Nanti akan segera kita tutup linknya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.